Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United di awal musim ini menurut gua, terutama di periode mendekati pergantian tahun kan, mengalami banyak masalah. Kalau dilihat dari hasil dan juga permainan, utamanya di lini depan Manchester United yang pada saat itu eh, ya dengan Anthony Martial yang performanya naik turun, bahkan cenderung lebih anjlok lagi, belum lagi absen. Sementara Rasmus Højlund yang eh, tampil memukau di Champions League, di Premier League, belum bisa mencetak gol. Manchester United yang musim lalu mengandalkan Marcus Rashford juga seret golnya dari Marcus Rashford, sehingga banyak banyak pihak ya, pundit, media, termasuk gua secara ringan amatiran berpendapat, oke, Erik ten Hag butuh penyerang baru di musim dingin, di bursa musim dingin. Tujuannya selain untuk menambah kualitas di lini depan, sekaligus juga untuk melapisi Rasmus Højlund. Manchester United tanpa kemampuan mencetak gol, maka dinilai sulit untuk mendapatkan poin, karena tentu saja dengan kemenangan mendapatkan poin maksimal, tapi kemenangan itu sendiri juga diraihkan dengan mencetak gol. Manchester United ternyata tidak bisa nih mendatangkan penyerang baru di musim dingin kemarin, walaupun ada beberapa nama yang sempat dikaitkan. Nah, memasuki bulan Januari, artinya musim kompetisi periode kedua di musim ini, ada ada banyak pesimisme terkait dengan akankah Manchester United mampu mencetak gol. Nah, sampai dengan sejauh ini justru Manchester United menurut gue luar biasa nih. Golnya terus mengalir, bahkan rata-ratanya setiap pertandingan lebih dari 2. Rasmus Højlund tampil bagus, lalu juga Garnacho dan Rashford. 3 nama ini menurut gua sejauh ini yang menjadi solusi. Ada banyak komentar terkait dengan Rashford yang dinilai masih terlalu egois, Garnacho terlalu egois, Rasmus Højlund dia di beberapa pertandingan mencetak gol, tapi juga ada beberapa yang menilai ya dia masih belum matang-matang banget. Lalu bagaimana dengan situasi fisik, kalau dia cedera seperti apa, kenapa selalu digeber dan lain-lain. Pendapat terbaru dari Alan Shearer juga yang gua tangkap menyayangkan ya, karena Rasmus Højlund ini datang dengan harga yang sangat tinggi, sehingga bebannya pun juga dinilai tidak mudah bagi pemain muda ini. Banyak hal. Namun secara umum menurut gua 3 pemain depan Manchester United Trisula ini yang sampai sejauh ini menjadi solusi. Yes, termasuk di dalamnya Garnacho dan juga Rashford. Karena walaupun Rashford dinilai banyak yang mengatakan egois, tapi menurut gue menilai di paruh kedua musim ini ya, dimulai dari tahun baru, dia tampil jauh lebih baik daripada periode pertama musim ini. Gue menilai dia lebih cepat, dia lebih tajam, dia lebih berani, kepercayaan diri sekarang sudah kembali lagi. Musim lalu dia sudah membuktikan kalau dia merupakan pemain yang bisa diandalkan. Dan perlahan saat ini dia juga mulai berusaha untuk mendekati paling tidak titik yang diraih musim lalu. Ketika menghadapi Luton, ada banyak situasi di mana dia sangat fasih menurut gue di atas lapangan membagi bola. Salah satu puncaknya yaitu adalah ketika dia memberikan bola direct lambung yang akurat dan jitu kepada seorang Garnacho yang sayangnya yang sudah berhadapan dengan kiper Luton gagal dimanfaatkan. Tapi sekali lagi menurut gua ketiga Trisula ini menjadi solusi sejauh ini ya yang sangat mumpuni bagi Manchester United. Ini gua ambil salah satu statistik ya, bagaimana Manchester United yang bermain dengan 3 pemain ini di 7 pertandingan tidak terkalahkan dan berhasil mencetak 2,4 gol rata-rata per game. Win ratio ataupun rasio kemenangannya pun juga hampir 2 kali lipat ketika 3 pemain ini tidak tampil secara bersama. Poin per game pun juga tinggi, hampir 2 kali lipat. Jadi menurut gua
Tiga pemain ini yang sekarang menjelma menjadi kunci dari suksesnya penampilan Manchester United di atas lapangan. Ya, tentu saja pemain-pemain lain juga memiliki kontribusinya masing-masing seperti Diogo Dalot, Rafael Varane menurut gue yang tampil istimewa di belakang, Kobbie Mainoo. Tapi bagaimana tiga pemain ini, kalau gue singgung di awal ya, bagaimana ada kekhawatiran ya kan dengan kemampuan Manchester United mencetak gol, tiga pemain ini sejauh ini sekali lagi bisa menjadi solusinya. Nah, gue ingin bahas secara ringan amatiran satu-satu ya, paling tidak sampai dengan dari tahun baru sampai dengan saat ini, bagaimana Rasmus Højlund luar biasa. Ini di 6 pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol. Kemarin menghadapi Luton hampir saja hat-trick. Dia juga bisa memainkan fungsi berbeda menjadi striker pantul ataupun striker yang mendistribusikan bola, tidak hanya di depan untuk menyambut umpan-umpan saja ya, melakukan finishing, tapi dia juga memiliki kontribusi lain di pertandingan tersebut. Semakin matang menurut gua. Dan ya, raihan golnya sekarang sudah sangat lancar sekali. Ini dia sedang on fire sepertinya. Ketika menghadapi Luton, 2 gol itu menurut gue ada faktor luck juga. Gol pertama tentu saja ada faktor luck karena kesalahan pemain Luton. Gol kedua pun juga demikian. Tapi namanya sedang on fire, ya bola bisa saja masuk gitu loh. Sehingga menurut gue ini menarik untuk dinantikan. Semoga tidak kunjung padam ya, tidak berhenti nih periode mencetak gol dari seorang Rasmus Højlund, karena semakin dia mencetak gol akan semakin tinggi pula nih rasa percaya diri, yang menurut gua salah satu permasalahan Rasmus Højlund di awal musim ini yaitu adalah rasa percaya diri. Bagaimana dia masih muda, harga mahal, sorotan media, masih beradaptasi tapi sudah menjadi tumpuan ya kan. Dan ini menurut gua bebannya tidak kecil, sangat besar. Sejauh ini so far so good. Lalu Marcus Rashford seperti gue singgung, ini gue ambil dari SofaScore, bagaimana ratingnya rata-rata hijau, artinya secara statistik dia oke. Yes, ada beberapa momentum mungkin dia salah mengambil keputusan, mungkin dia masih egois, tapi secara keseluruhan bagaimana kontribusinya di atas lapangan bagus, menurut gue lebih bagus daripada paruh awal. Mungkin ada beberapa fans yang mengatakan jangan mainkan dia. Lah terus siapa yang dimainkan? Manchester United tidak punya pilihan banyak di lini depan. Coba ini, coba itu. Ya, akhir musim menurut gue dengan situasi yang sangat genting bukan untuk coba-coba ya. Senangannya kok coba-coba. Sementara Rashford sejauh ini menurut gue dari akhir tahun lalu dilanjutkan awal musim ini, bagaimana kontribusinya, yang menurut gue ya di 5 pertandingan dia memiliki kontribusi langsung berupa assist maupun gol. Inilah faktor krusial naiknya rasa percaya diri dari Marcus Rashford, sehingga saat ini dia nampak lebih nyaman tampil di atas lapangan. Lalu juga pemain muda ini Alejandro Garnacho tampil juga menawan, tampil ya bagus setelah dia digeser di sayap kanan. Dengan kemampuan yang berbeda yang ditunjukkan Garnacho di atas lapangan, dia juga memiliki ketajaman dalam hal ini bukan hanya dalam faktor mencetak gol, tapi juga memberi ancaman kepada lini pertahanan lawan. Faktor lainnya dari kedua pemain terakhir yang gue sebut, Rashford dan juga Garnacho, adalah peran ketika mereka melakukan defense. Mereka sangat aktif melakukan transisi dari menyerang ke bertahan menyerang secara rata-rata. Ya, gue tahu di sosial media ada sebuah cuplikan terkait dengan Marcus Rashford yang membiarkan ya ada pergerakan dari, kalau tidak salah pemain dari Southampton, pemain dari Luton Town, Ross Barkley. Gua menilai ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di atas lapangan, ada komunikasi apa, karena ketika memarking lawan tidak harus selalu diambil ya kan, bisa juga dengan dibayangi. Gua bukan bermaksud membela, tapi bisa saja situasinya berbeda. Tapi yang gue lihat di atas lapangan bagaimana Garnacho dan juga Rashford ini sangat rajin naik dan turun, dan tentu saja ini juga menguras fisik. Kalau dilihat dari daftar pencetak gol sejauh ini dari Manchester United,
di Liga Inggris ya, bagaimana Scott McTominay dan Rasmus Højlund ini menjadi top skor dengan 7 gol. Lalu 2 nama lain, Garnacho dan juga Rashford, ada di sana. Jadi 3 pemain ini sumbangsih golnya, kontribusinya sangat tinggi sekali ya setelah dikombinasikan. Lalu expected goal, bagaimana Rasmus Højlund, Rashford dan juga Garnacho ada di sana di 4 besar. Lalu gol plus assist dari Rasmus Højlund, Garnacho dan juga Rashford lagi-lagi ada di papan atas dari statistik untuk pemain Manchester United sampai dengan sejauh ini. Ini adalah big chances miss, artinya peluang yang tidak menjadi gol ya, peluang besar yang tidak menjadi gol. Bagaimana Rasmus Højlund ternyata tertinggi ini, dia menyanyiakan peluang, katakanlah demikian. Rashford dan juga Garnacho ada di sana. Ini tapi gue tampilkan karena menunjukkan bagaimana dia memang tidak bisa mengkonversi, tapi bagaimana dia punya peluang. Nah, peluang ini kan menurut gue dari terciptanya peluang saja ini sudah merupakan sesuatu yang positif sebenarnya terjadi di atas lapangan. Cuman tidak bisa dikonversi menjadi gol. Intinya bagaimana 3 pemain ini kalau mereka dalam form terbaiknya, dan sampai sejauh ini menurut gue ketiga pemain ini memang sedang dalam form terbaiknya, paling tidak secara mental dan juga permainan, menjadikan lini depan Manchester United menjadi berbahaya dan juga mengancam. Masih ada hal yang harus diperbaiki ya, pengambilan keputusan, kapan harus dribbling, kapan harus umpan, kapan harus shooting. Gue secara pribadi dengan amatiran, gue tidak ada masalah sama sekali dengan pemain penyerang yang mengandalkan aksi individu berupa dribbling ya, berani melakukan penetrasi, menusuk maupun melakukan shooting sendiri. Prinsipnya gol itu tidak harus diciptakan dengan umpan-umpanan terus sampai dengan depan gawang. Kadang terutama di atas lapangan, bagi fans Manchester United ataupun sobat Football United yang bermain bola pasti tahu ya, kadang ada keputusan sepersekian detik yang harus diambil di atas lapangan, terutama ketika memang ada ruangan untuk melakukan tembakan shoot, dan menurut gue tidak ada masalah di sana. Hanya saja harus dipertajam lagi dan mencari momen yang lebih pas. Ini bisa dilatih dengan mereka berlatih bersama, terutama 3 pemain itu tadi, sehingga mereka lebih paham satu dan yang lainnya. Tujuannya adalah bisa mengkonversi lebih banyak gol. Lalu gue juga menilai bagaimana dan ini sekaligus kekhawatiran gue adalah situasi fisik, karena nampaknya Erik ten Hag akan selalu memainkan 3 pemain ini. Dan ketika mereka dimainkan, harapannya memang sudah paling tidak kondisi fisik itu sudah diketahui, tidak dalam situasi yang sedang menurun, pun juga cedera. Nah, ini yang gue harapkan, semoga sampai dengan akhir musim nanti ya tidak ada cedera, sehingga mereka ini tetap dalam form terbaiknya. Ini yang menurut gue tantangan terbesarnya ada di sana. Mereka tetap dalam form terbaiknya, tidak terganggu dengan penurunan fisik. PR-nya ada di situ. Karena gue menilai Erik ten Hag sangat mengandalkan 3 pemain ini. Rotasi menurut gue sesekali juga perlu dilakukan ya. Gue nggak tahu kenapa Erik ten Hag selama beberapa pertandingan ini selalu memainkan nyaris tim yang sama. Mungkin dia ingin supaya ada rutinitas yang katakanlah permanen, yang di awal musim ya, di paruh pertama ini sangat sulit terjadi di Manchester United kali ini. Dengan seringnya rutinitas tersebut, seperti yang Erik ten Hag katakan dan terbukti, Manchester United bisa meraih kemenangan demi kemenangan, bahkan penampilannya pun jauh lebih baik daripada paruh pertama. Kurang lebih demikian menurut gua solusi yang dicari untuk musim ini sejauh ini sudah didapatkan. Semoga bisa lebih konsisten dan bahkan meningkat lagi. Kurang lebih demikian, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.